Oke, ketemu lagi di Room Ngayal. Salam Ngayal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya yang nonton konten gua, viewer dan subscriber yang membantu memberikan like dan komen-komen yang positif. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan, memberikan kesuksesan dalam hidupnya ya. Patah hati, ini kata-kata ini kadang-kadang tuh cocok untuk remaja-remaja yang baru-baru mengenal percintaan gitu kan. Tetapi ini patah hati ini bisa terjadi juga sama orang-orang dewasa nih di lingkungan kita ya. Gue sering banyak keluhan-keluhan yang sebenarnya itu gue identifikasi adalah patah hatinya manusia kepada seseorang gitu. Bahkan orang-orang yang udah mempunyai pasangan sah pun bisa patah hati jika dia berpisah ya, bercerai ya. Nggak apa-apa, itu hal manusiawi. Patah hati itu kita kecewa, kita merasa ditinggalkan, kita merasa kehilangan, itu hal manusiawi, perasaan dari seorang manusia ya, kehilangan seseorang figur yang disayangi gitu kan. Masalahnya kan banyak ya, faktor juga banyak ya. Kita nggak usah ungkit faktor-faktor yang menyebabkan putusnya silaturahmi ya. Yang gue permasalahin adalah bagaimana caranya lu move on gitu. Nggak apa-apa, lu boleh untuk terus ikutilah perasaan lu lagi sedang patah hati, nggak apa-apa, tapi jangan berlarut-larut, ikutilah sampai batas yang benar-benar sudah cukup gitu. Jangan berlarut-larut, karena hidup tuh nggak boleh terlalu dalam mencintai seseorang, nggak boleh, karena Tuhan maha cemburu. Tuhan juga nggak suka orang yang menyia-nyiakan hidupnya hanya karena cinta dengan seseorang. Nggak boleh. Kita mencintai seseorang tuh harus wajar, sewajarnya, karena semua adalah milik Tuhan. Kita hanya diberikan kepada Tuhan untuk menemani kita di dunia. Simple sebenarnya. Jangan terlalu memaksa atau sengaja lo pikirkan. Jika itu memang lu lagi ingat dia, nggak apa-apa, itu aja, karena kan itu kan lu punya kenangan sama dia kan, lu masih ingat itu kan. Tapi lu jangan berlarut-larut, apalagi usia masih muda gitu ya, usia masih muda, lu malah berlarut-larut, merasa kehilangan, dan lu kadang-kadang merasa nggak bisa hidup tanpa dia, atau lu merasa belum ada pengganti yang cocok atau yang bisa menggantikan figur seperti dia gitu kan. Ada dia ini baik, cantik, atau dia ini baik, keren, atau hidupnya sudah mapan segala macam gitu. Kalau lu berpikir seperti itu terus, perjalanan hidup lu nggak akan bisa lanjut. Lu akan terbelenggu dengan kehidupan lu yang penuh dengan rasa patah hati tersebut, dan itu mengganggu kehidupan lu nanti. Lu akan sulit juga untuk mendapatkan rezeki, atau lu nanti yang punya kerjaan akan mengganggu pekerjaan lu, atau lu nanti mempunyai suatu usaha, lu nggak kerja tapi lu punya berusaha swasta gitu kan, lu akan mengganggu itu bisnis lu. Yang apalagi yang belum punya kerjaan dan belum punya usaha apa-apa, lu akan terganggu, bahkan lu nggak akan bisa mencari uang nantinya, karena lu terbelenggu dengan pikiran-pikiran patah hati tersebut. Rasa patah hati itu ada di semua manusia ya, ada ya. Dan yang merasakan itu juga bukan lu doang, banyak di luar sana merasakan itu semua. Dan lu obatnya tuh lu harus mencoba, karena jika lu belum mencoba untuk membuka diri, membuka hati, lu belum mencoba untuk menjalin hubungan cinta lagi dengan orang lain, bisa terjadi lu berlarut-larut akan selalu ingat sama orang yang lu sukai. Karena obatnya itu adalah pengganti, obatnya lu harus cari penggantinya. Walaupun katakanlah
lu cari pengganti, tiba-tiba biasanya begini loh. Dan itu kan gua observasi tuh, gua inget-inget dari zaman gua remaja, mulai gua suka sama orang sampai berulang-ulang dekat sama orang tuh, kadang-kadang kita lagi patah hati atau kita lagi kehilangan seseorang, begitu kita dapat pengganti, walaupun itu ada nggak sefrekuensi atau itu nggak itu kurang dari orang yang dulu kita sayangi misalkan, kurang tuh banyak ya, bukan dari segi fisik aja ya, mungkin dari kenyamanannya kurang lah ya. Tapi biasanya jika lu udah lagi dekat dengan seseorang, itu biasanya ada orang lain lagi yang akan masuk ke dalam kehidupan lu. Emang seperti itu biasanya tuh, orang yang sedang lagi suka sama seorang itu biasanya dia ada pengganggu, kadang-kadang pengganggu itu positif, kadang negatif ya. Tapi kalau lu belum menikah tuh biasanya hal positif kalau menurut gua. Kenapa? Itu menjadi suatu bentuk option lu nanti, berarti lu dapat memilih mana yang baik buat hidup lu. Biasanya kalau gua kayak gitu. Seringkali jika gue pacaran lagi dengan orang lain, pasti ada lagi nanti tuh yang suka sama gue tuh, dan biasanya lebih baik dari orang lain yang pernah ninggalin gue biasanya tuh kayak gitu. Nah, akhirnya gue milih dia, tapi gue nggak nyakitin yang ini karena kan gue pun belum jauh juga pacaran sama yang pada saat itu sama yang dia ya, belum jauh. Dalam arti gue malah sekedar suka aja, dan dia juga pendekatannya pun masih jarang gitu kan, tapi memang kita ada komitmen saling suka gitu. Nah, akhirnya kita menemukan pengganti yang benar-benar cocok buat kita gitu. Tapi kalau lu berlarut-larut, lu diem dengan rasa patah hati, putus asa gitu kan, lu nggak terlalu hopeless dengan perasaan lu sendiri. Teringat boleh ya, tapi lu mengingat-ingat terus jangan terus. Kayak contoh gini aja deh, kita misalkan mempunyai barang, tiba-tiba barang itu rusak segala macam, tapi begitu ada penggantinya kan kita terhibur dengan penggantinya, akhirnya kita lupa sama barang kita yang rusak, padahal itu barang kita tuh kita suka banget sama itu barang gitu kan. Tapi kalau udah ada penggantinya kan udah terobati kan, dan lama-lama terkikis tuh rasa-rasa yang lalu udah terkikis. Apalagi jika yang sekarang pasangan ini lebih baik lagi sifatnya, apalagi fisiknya gitu kan, saya pasti akan lupa. Jadi jangan terlalu berlarut-larut dengan perasaan patah hati, dan juga jangan terlalu memendam cinta yang begitu dalam dengan seorang. Jangan. Kita boleh mencintai pasangan kita ya, atau mencintai lawan jenis kita gitu kan. Tapi ada saatnya jika dia sudah pergi, kita harus melupakannya. Kita harus mencoba untuk mencari penggantinya gitu. Ini untuk laki-laki dan perempuan, bukan cuma buat laki-laki aja, bukan cuma buat perempuan aja. Obatnya sebenarnya simpel sebenarnya. Coba lo jalani dulu dengan orang lain, udah pasti tuh lama-lama terkikis tuh rasa sakit hati dengan yang sebelumnya, terkikis udah pasti. Gak mungkin gak terkikis, pasti terkikis. Itu kan sebenarnya kita merasa kehilangan, merasa kita tuh patah hati gitu, karena kan sesuatu yang udah menjadi rutinitas kita, selalu hadir dalam hidup kita, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tiba-tiba hilang, kan itu jadi merasa kehilangan. Nah itu kan bukan cuma manusia, sama barang pun juga seperti itu. Kita punya gitu kan, berhari-hari kita pakai, barang itu bagus gitu kan, begitu hilang kan kita kan ada rasa kehilangan, kecewa ya kan? Rasa sedih kan, apalagi ini manusia ya, orang yang kita sayangi, lebih pasti rasa sedihnya kan. Tapi kita harus selalu positive thinking, kita harus mencoba positif, berpikir bahwa kemungkinan
pasangan kita itu atau orang yang kita suka itu pergi, kemungkinan Tuhan akan memberikan kita orang yang lebih baik lagi, karena mungkin kita tidak cocok dengan dia, ataupun mungkin ada orang lain yang lebih pantas buat kita. Kita harus berpikir positif di situ. Jadi kita jangan terlalu berpikir negatif aja, jangan. Apalagi umur baru 28 atau 30, jadi baru 35 lah mungkin. Jangan patah hati, jangan. Masa depan masih panjang, harus tuh mencoba untuk bangkit, harus mencoba untuk memulai kehidupan yang baru. Karena nanti jika sudah 40 tahun atau 45 kan fisik lama-lama manusia itu akan berubah, ya kan? Laki perempuan sama, perempuan juga akan berubah dari segi fisiknya, dan rasa untuk keinginan untuk mencoba membuka lembaran baru pun biasanya tuh di umur itu lebih berkurang biasanya, apalagi ntar 50 tahun gitu kan. Kalau orang laki sebenarnya 40 tahun juga masih bisa gitu kan, tapi kan karena dengan lu berlarut-larut bertahun-tahun lu mengalami patah hati dan lu tidak mencoba untuk menjalin hubungan lagi dengan seorang wanita gitu kan, itu pasti akan jadi hopeless nantinya. Bahkan nanti lu akan kaku untuk berkomunikasi dengan lawan jenis, akan kaku nantinya. Nanti akan susah lu untuk mencoba menjalin hubungan nanti, karena udah kelamaan lu hidup sendiri lah, udah kebiasaan dengan rutinitas lu hidup sendiri lah, mana-mana sendiri, bahkan tidur juga sendiri, udah kebiasaan. Jadi lu merasa beban nantinya untuk ada orang lain dalam kehidupan lu nantinya. Itu psikologis, itu hati-hati psikologis. Banyak orang yang udah kayak gitu, banyak yang gue temui. Akhirnya dia jadi kena mentalnya, akhirnya dia nggak mau menikah akhirnya, atau dia nggak mau menikah lagi, kena mentalnya. Sayang hidup itu kayak gitu, karena Tuhan juga nggak suka kayak gitu. Tuhan tuh mau lu menjalin silaturahmi dan yang luas gitu. Karena kalau lu menikah kan lu menjalin silaturahmi, akhirnya kan lu bisa menghidupi orang, ya kan, atau lu punya anak lagi, lu bisa merawat manusia-manusia baru, kan? generasi-generasi bangsa, generasi umat manusia gitu kan, di dunia ini kan. Selama belum kiamat memang tugas manusia untuk berkembang biak. Selama belum kiamat ya, kita ditugaskan kalau kita memang mampu, kita harus berkembang biak. Kecuali nggak mampu, memang sudah ditakdirkan sakit, untuk berhubungan seksual pun udah nggak bisa, ya udah, kita harus terima takdir di situ, dengan takdir, dan kita menjalani dengan baik, dengan keikhlasan. Karena hidup juga nggak akan lama lagi, kita pun akan pulang kepada Sang Pencipta gitu. Menurut gue sih itu, dan itu hal paling simpel banget. Udah banyak banget teman-teman gue juga waktu sekolah ya, gue terapin kayak gitu, mereka berhasil gitu. Dan ada juga perempuan yang pernah hopeless lah gitu ya, gue temuin, gue kasih masukan kayak begitu, akhirnya berhasil dia bisa menjalin hubungan lagi gitu. Dan insya Allah mudah-mudahan langgeng lah hubungan mereka gitu. Dan kita kan walaupun cuma bisa sedikit, jika kita berhasil gitu ya, membuat hidup orang jadi senang, akhirnya mempunyai solusi, walaupun kita nggak memberikan harta gitu kan, memberikan uang kepada teman kita, tapi dia punya masalah, kita memberikan solusi atau memberikan pencerahan, itu kan bermanfaat, bagus kan, daripada kita harus mencemoohnya, kan kasihan kan, atau kita menghindarinya. Biasanya kan orang ada yang kayak gitu, capek ketemu dia curhat mulu, pusing gitu kan. Jangan, kasihan. Pada saat itu mereka membutuhkan kita untuk menjadi pencerahan buat hidup mereka, setidaknya mendengarkan keluh kesah mereka. Berempatilah pada orang teman-teman atau orang lain yang baru kita kenal, yang memang membutuhkan pengetahuan untuk jalan hidup dia ya. Ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di topik berikutnya.